الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله حمدا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد hadratul muhtaramun, para alim, para sesepuh, bini sepuh, asatidah, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhah ngaji rutin kitab Arba'in Nawawi yang diampu oleh Ustadz Imam Sa'roni LCMA. Kula niki badali. Alhamdulillah saya ketiban badalan. Jadi oleh tangi subuh berarti sehat nggih. Oh, kaya yang ngelentruk kabeh. Enten kopine mana? Sajane ngajine mbek ngopi no. Mumpung tasik wulan Maulid, monggo sareng-sareng sholawatan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kula boten nerusaken Ustaz Imam Sa'roni nggih. Mohon izin, mungkin saya akan menyetir satu ayat kemudian satu hadis. Allah dawuh ten gene surat Al-Anfal. Wa ma kana Allahu
liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah, asbab turun ayat ini itu dulu itu ada menurut riwayat Ibnu Katsir, beliau mengutip Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum sementara Nabi Muhammad SAW ada di antara mereka, bahkan nabi-nabi, para anbiya dan para rasul. Artinya kalau ada nabi-nabi Allah di antara kaum-kaum, artinya nabi yang dititipi amanah untuk diberi tugas merawat, kemudian menjaga, memberikan kabar, berita gembira dan peringatan, itu Allah tidak akan pernah mengazab mereka sementara utusan Allah ada di situ. Sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sisi hal yang lain, wa hum yastaghfirun, artinya mereka itu senantiasa meminta ampun kepada Allah. Jadi para nabi dan rasul itu membiasakan dirinya minta ampun kepada Allah, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan beliau mulazamah istighfar qadra mi'ata marrat fi yaumin wa lailatin. Nabi itu membiasakan beristighfar dalam sehari semalam itu 100 kali. Wallahi la astaghfirunallaha mi'ata marratin fi yaumin wa lailatin. Lah kita berapa? Kalau membiasakan istighfar itu, azab Allah tidak akan pernah turun. Kalaupun turun itu bukan azab, mungkin iqab, mungkin peringatan, mungkin yang lain. Kalau azab itu dahsyat. Kalau Allah mengadab satu kaum, itu berarti cermin bagi kaum yang lain. Sama halnya Allah kasih bencana, jangan dilihat bencana itu, tapi dibalik itu apa yang akan diberikan Allah. Jadi itu bukan azab. Azab itu dahsyat. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara menghadirkan Rasul Muhammad SAW, Nabi kita tidak hanya penutup tapi penyempurna para anbiya dan para rasul. Fala nabiyya wala rasulah ba'dahu, tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Karena ma min ahadin yusallimu alayya illa rudda ruhi illa ruddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam. Rawahu Tirmidzi. Di antara kalian, barang siapa di antara kalian seseorang yang kirim salam atau bersalam, bersolawat, yusallim, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, misalnya begitu,
kalau di dalam sholat. Kemudian kalau di luar sholat, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah misalnya, atau Allahumma sholli ala Muhammad, ma min ahadin yusallimu alayya illa ruddallahu ruhi li'aruddas salam bilai. Siapa yang bersalam dan bersalawat kepada Nabi, kecuali Allah mengembalikan ruhnya kepada jasadnya, tidak lain hanya untuk menjawab salam dan salawat kita. Berarti Nabi itu selalu hadir. Lalek kula mbek jenengan salawat itu tidak hanya tiap hari, tapi tiap jam atau tiap menit lah. Kalau tiap detik rasanya kok enggak. Kalau mampu tiap detik ya luar biasa. Semoga, atau diniati, ya Allah kalau niat sholawat tiap detik ya Allah, diniati ya. Ya nopo carane? Nggih, hati ini dijaga, hatinya dijaga agar tidak kemasukan apa yang dilihat mata itu negatif, apa yang didengar telinga itu kurang baik, apa yang dirasa semua organ tubuh ini yang negatif sifatnya. Hati jangan sampai menerima begitu saja, karena hati kita sebagai filter, eman-eman. Jadi cukup filterisasi yang sebagai perasa luar, nah, di dalam ini jangan sampai sama begitu. Jadi filternya beda, karena yang mampu menurut Al-Quran untuk mengolah apa yang diterima oleh organ kita yang terluar sampai rasa, itu ya hati. Jadi yang mampu mengolah dengan baik itu hati, karena hati itu bisa diajak berpikir, itu ya hati. Jadi responnya dari akal itu, yang berpikir sebenarnya hati. Lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, dan seterusnya itu. Bagaimana caranya agar kita ini selamat dari azab Allah, kemudian meniru Nabi Muhammad SAW, biasa beristighfar, agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk, yang negatif, dan rahmat Allah senantiasa menaungi kita sebagai pribadi muslim. Yang pertama, menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang membiasakan menghidupkan sunnahku, kata Nabi. Sunnah Nabi kan banyak. Kalau tidak bisa tersenyum ya weweh kalau yang punya duit. Soalnya seminggu tersenyum itu biasanya sariawan atau sariwawan. Modal tersenyum kan paling murah. Kalau yang paling mahal itu ya kira-kira dia hartanya ditasarrufkan, kemudian dirinya, pikirannya, zahir, batin, dan itu yang disenangi oleh Allah. Al-mu'min qawiyyu ahabbu ilallah binisbah mu'min dhaif. Seorang yang memiliki iman di dadanya dan kuat secara finansial dan kuat secara tenaga dan pikiran, itu lebih disenangi oleh Allah binisbah. Wis kata pek duwe kon ngewangi ras-arasan, binisbah itu maksudnya. Oleh itu cara menelek mati ben budal dewe. Ya saya ngono kanca-kancan.
tukang maido ada itu. Gerakan tukang maido kan enak. Jadi ada gerakan itu bikin paido kancane. Jarene yo sampean kuwi diuji keikhlasan jarene. Ya kayak tunggal ya. Kate ikhlas itu setelah jadi ya. Ndak jadi ndak ikhlas ya. Kata orang yang mau nyalon DPR itu loh, noto ikhlasil wis dadi DPR. Noto ikhlasil dadi kurun dadi lah noto ikhlas. Noto ikhlasi pas dadi presiden. Belum jadi presiden jangan pilih noto ikhlasil wis dadi lurah. Sama terus gitu. Apa goal kita dulu dalam hidup ini? Kita miliki satu prestis dalam hidup apa? Jadi kita sudah jadi sampai toto ikhlas ya, ngelabot apapun. Lek belum jadi ya, saya ikhlas belum. Mulai duwe akeh, kepingin weweh sing wakeh kok ati toto ikhlas ya. Kurun duwe akeh engko aku lek soge arep bangun masjid dewe ijen sendiri tanpa orang lain. Semoga saya ikhlas dah. Kurung suki, nggak usah pas suki kayak itu bangun masjid, tambah mau wadit, lali. Kemudian yang kedua memperbanyak ucapan salam penghormatan sebagai perintah, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu mencontohkan bersama malaikatnya dalam surat Al-Ahzab, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna itu redaksinya mudharaah. Mudharaah itu present tense, berarti mulai ayat itu turun sampai yaumal qiyamah. Allah senantiasa bersenandung sholawat, berarti senantiasa itu selalu. Yusholluna, ciri-ciri fi'il mudhari' itu didahului dengan hamzah, alif ya. Karena hamzah tidak bisa berdiri sendiri, alif di atasnya ada hamzah itu. Kemudian biasanya kalau didahului alif itu mutakalim wahdah Allah. Kemudian kalimat ana mewakili siapa, mutakalim wahdahnya itu bisa doa para nabi, bisa yang diceritakan di situ. Jadi mutakalim wahdah mewakili person. Kemudian alif yang atasnya ada hamzahnya. Kemudian nun itu mutakalim ma'al jama', berbicara tapi untuk orang banyak. Dan Allah seringkali menggunakan depannya huruf nun ini, inna nahnu. Kenapa Allah menggunakan inna nahnu? Nazzalna dzikra. Ini kalau diurut ini dua wah. Kalau gak cerita nang kene, kalau kopi ini saya ambil kopi ini tak cerita ini kono. Jadi Allah melibatkan mulai malaikat Jibril, kemudian dan malaikat-malaikat yang lain dalam proses kehidupan semesta alam itu terus, karena malaikat itu tidak pernah mati. Waduh ambil jin, tidak tahu mati, tidak pernah mati. Jadi nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu yang apa istilahnya kinayah, tidak hanya balaghah, itu kinayah. Sastra, daya sastranya tinggi. Kenapa Allah menggunakan huruf nun itu? Karena diantaranya melibatkan makhluknya sendiri. Kan kalau Allah mau menawi Allah kersa ya ini anallahu dan seterusnya. Kemudian setelah alif, nun, ta itu muhotob. Ta itu maksud saya, ta itu untuk mutakalim ma'al ghair. Jadi anta tatakallamu.
Jadi Allah ke Nabi Muhammad itu misalnya kul huwallah, kul wahai Muhammad katakan huwallah. Itu tak, itu ke mukhatab orang kedua. Tapi tak sendiri itu mewakili mudharaah. Baru kemudian tadi ya, alif nun tak ya. Jadi itu mewakili kalimat-kalimat aktif present tense, dan itu bermakna saat turunnya Al-Quran sampai yaumul qiyamah. Berarti selalu. Siapa bilang Al-Quran itu ndak representatif, siapa bilang Al-Quran itu ndak relevan untuk menjawab tantangan zaman, ini buktinya. Ini anak papan saya kepingin nulis, Beb. Walaupun badal ini kepingin nulis, gak apa-apa, satu saat aja. Monggo dinem, oh biasa no tunggal ya, Beb. Entek lah. Lah entek menit tak telepon siapa? Habib. Terus itu bukti Al-Quran itu tidak usang dimakan zaman. Itu diantaranya fi'lul mudhari' atau af'al mudhara'ah di dalam kalimat-kalimat yang muncul dalam Al-Quran. Belum lagi yang lain, itu baru itu. Makanya banyak cerita la tastantik bil Quran fa innahu dhi wujuhin, itu dari statementnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jangan nggawok nih, jangan mudah untuk dalil. Orang ngerti karepi maksudnya begitu. Fa innahu dhi wujuhin, satu kalimat bisa dilihat dari berbagai wajah atau sisi. Ya tadi, oh itu bukan azab. Azab kan bagi satu kaum, bagi kaum yang lain cermin, dan seterusnya. Saya kira itu prolog untuk kita diskusi sampai jam berapa, Bib? Oh 5:30. Kita diskusi bagaimana cara menghadirkan Rasulullah. Selalu hadir ya bersenandung sholawat. Kalau tidak bisa tiap hari sekali, kalau tidak bisa tiap jam ya tiap hari sekali di luar sholat. Tapi ya jangan sekali. Kalau istighfarnya 100 kali ya sholawat 100 kali. Biasanya kalau kita sebagai umatnya yang wis terbelakang ini ya harus banyak kali, karena kita ini tidak tahu di angka atau di urutan keberapa kita ini pas muni sholawat itu sama istighfarnya itu ikhlas. Nah, tadi noto ikhlas itu kan goalnya apa, kita bersolawat selamat kan gitu, dapat syafaat, karena prerogasi syafaat yang diberikan hanya dua, yang pertama Al-Quran, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran aja banyak yang mendebat saat itu. Kenapa Al-Quran bisa kasih syafaat? Eksistensinya tidak ada dia sebagai makhluk, sampai begitu perdebatannya. Tapi tidak perlu dibahas di sini. Jadi ia kemudian mencontoh menghidupkan sunnah Nabi dengan meniru, karena asyarafu, ada yang redaksinya itu bil hasabi la bin nasabi, ada lagi asyarafu bi adabin la binasabin. Syaraf atau kemuliaan itu dengan handarbeni, bil hasab yang pertama. Hasab itu melakukan pekerjaan yang dia ketahui. Ada istilah nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla sarair, atau man amila bima alima awrasallahu bima lam ya'lam. Kerjakan apa yang kita ketahui, niscaya Allah akan buka tabir perihal yang
belum kita ketahui. Kemudian menghidupkan sunnah Nabi dengan meniru akhlak beliau. Asyarafu, kemuliaan itu biadabin, dengan adab, la binasabin, bukan karena nasab atau keturunan. Saya kira itu untuk prolog. Biasanya saya suka diskusi sehingga ada saling apa istilahnya, give and take. Jangan give ke saya take, saya dapat dua. Sampean give kan saya terima, sama-sama take. Nggih Pak, monggo. Diskusi nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Pak? Istighfar, sholawat. Iya ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Dalam konteks ayat ini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini asbab nuzulnya. Dikemukakan Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kemudian Al-Qurtubi sebelumnya ada Ibnu Katsir. Itu sehubungan dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu paman Nabi. Abu Jahal itu pernah berdoa begini, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik, ya Allah, kalau memang kesemuanya ini adalah milikmu ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Jadi nantang, maka turunkanlah ya Allah. Fa'amtir itu turunkanlah, grojok apa istilahnya, fa'amtir, mator itu ya hujan yang deras itu mator. Ada yang bilang ghazir itu banjir dan seterusnya. Hijarah, hujan batu. Abu Jahal ini, makanya disebut Abu Jahal karena ya juhal dari kalimat jahila ya jahalu, apa bodoh itu kan tidak mau belajar. Minas sama awitina bi azabin alim. Kalimat ini ada dalam Al-Quran. Ini Abu Jahal. Tapi karena ada Nabi sehingga Allah itu tidak sampai menurunkan azab. Ini ceritanya begitu. Sehingga turun ayat itu kan ada, Allahumma in kana hadza huwal haq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi azabin alim. Abu Jahal itu berdoa begitu, ya Allah, kalau emang seantero jagat ini milikmu ya Allah, wal haq min indik, engkaulah pemilik, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami, alaina, pada kami, alaina itu bala, minas sama dari langit, awitina bi azabin alim, atau azablah kami dengan azab yang amat pedih. Hanya gara-gara di situ ada Nabi Muhammad, nggak jadi Allah kasih azab. Nah, terus apa perbedaannya atau mana yang lebih utama dari subhanallah alhamdulillah? Ada madah ya, ada semacam pujian. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar itu jadi pujian, dan pujian itu
semuanya kembali ke Allah. Kalau al-madhu atau alhamdu atau apalagi Allah lakal hamdu lakal syukru asyukru, itu kembali kepada Allah semua. Madah, hamda, syukur semua ke Allah. Semua ke Allah. Jadi tidak untuk diperbandingkan sebenarnya. Hanya urusannya kalau madah itu kan kita ini mensucikan ya. Jadi mensucikan asma Allah dengan mendahulukan Allah memang begitulah. Kalau eksistensi sholawat dan istighfar ini kembalinya ke kebiasaan Rasulullah yang itu menjadi makhluk paripurna cintanya Allah. Apa bedanya? Sebenarnya satu kesatuan itu. Tapi kan adanya kehidupan ini Allah ciptakan Nur Muhammad, kembali ke sana itu. Jadi Nur Muhammad keterpujian kembali kepada Allah kan gitu. Tidak pernah akan ada hidup kalau kehidupan kita ini kalau Allah tidak menciptakan Nur Muhammad kan. Berarti hidup kita ini bermula dari cahaya Muhammad, Nur Muhammad. Nabi Muhammad diciptakan nurnya dulu. Jasadnya belum ada, tapi nurnya ada. Cahaya keterpujiannya ada. Dan Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam sekian ribu nabi yang patut diketahui 25, ada yang bilang 144, tapi saya bilang bisa aja ribuan nabi itu merasa, Nabi Adam merasa bahwa ada titipan Nur Muhammad di pundaknya dan di relung kesehariannya itu merasa. Sampai Nabi Isa itu merasa, oh ono titipan kilat teko Allah, kira-kira begitu. Nur Muhammad namanya, sampai terlahir jasad itu. Sehingga keterpujian dari madah, kemudian syukur, kemudian hamdun itu hanya kepada Allah Subhanahu wa. Jadi kalau kita ini sifatnya istilahnya la syukru alal wajib. Kalau kita ini satu kewajiban ya tidak perlu berterima kasih, kita ini sesama kita. Cuman adabnya tadi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Terima kasih itu kan pakai adab itu, karena Allah memberikan contoh itu begitulah. Sholawat sama istighfar kebiasaan yang dicontohkan Allah, mana yang paling utama? Tadi saya kembali ke tidak untuk diperbandingkan, tapi saling atau satu kesatuan yang saling mengisi. Sama halnya ketika mana mana kita baca Yasin atau baca surat Tabarok atau baca surat Al-Kahfi, semuanya saling mengisi. Dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab kepatok ular itu ya hanya pakai beberapa kalimat dalam Al-Quran, kepatok ular. Karena Al-Quran itu bermakna ruqyah. Ruqyah itu ya mantra. Sampai pakai arhum muqatta'ah sama halnya, tidak perlu pakai yang panjang-panjang. Guyonan saya sama teman-teman, sudah pakai Al-Fatihah itu sudah mujarab dan sudah top itu. Ojo pakai Al-Baqarah, saya bilang gitu. Sampai tambah tahu alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi, ketahuan. Dan cukup pakai alif lam mim kalau kita yakin itu bermakna ruqyah. Ruqyah itu mantra.
Pernah ingat nggak ada anak kecil yang dikasih alif piro, ba piro, engko ono jim macam-macam itu. Nah itu kan pakai apa yuk? Alif itu berapa? Itu kan abajadun, hawazun, yakun. Nah, jadi itu kalau yang belajar pernah belajar apa namanya ilmu falak pasti ketemu huruf-huruf itu. Jadi abajadun alif itu berapa alif itu? Alif itu bisa 1000 dan seterusnya. Jadi saling, tidak ada untuk mana yang lebih utama. Nah, itu mungkin mohon maaf mungkin tidak untuk tadi. Itu saling, itu saling. Sama halnya tadi, semua ayat huruf kan begini, Nabi Muhammad begini, lanujazi gini, man qara al-Qur'an wa tatabatta fil qiraah falahu ajroni. Barang siapa yang membaca Quran dengan terbata-bata tetap dapat 2 pahala. Tapi yang bacanya bisa lebih. Tapi minimal 2. Teorinya kan begitu. Jadi kemudian ada lagi subhanallah, kaitannya dengan Al-Quran itu apa namanya, akhruf muqatta'ah itu, misalnya ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidak ada ayat yang terhapus kecuali Allah sudah menghadirkan bimisliha. Jadi tidak ada. Jadi keramat Al-Quran itu memang. Jadi tidak untuk, tapi saling mengisi. Akhruf muqatta'ahnya itu, kalau dulu saya pernah cerita, perangkat teknologi mungkin belum bisa menjawab. Tapi dari beberapa orang yang saya temui, menurut saya orang alim, hari ini perangkat teknologinya untuk membaca akhruf muqatta'ah itu bisa diterjemahkan. Dulu kan banyak mufasir yang wallahu a'lam bimurotih, dan masih ada yang seperti itu. Kalau kita kaji, ya iya, bisa dibaca dari abajadun tadi, misalnya alif lam mim. Nah, alif itu tadi 1000, lam itu berapa di situ, kemudian mim berapa, kaf ha ya ain shad, kemudian ada doa bainal kaf wan nun wa id amruhu. Amruhu itu ya kersane Allah itu, Allah lek wis kersa itu di antara kaf dan nun. Nah, kaf dan nun itu berapa dari nilai itu? Ya tentunya mereka yang punya ilmu-ilmu ini mestinya harus sampai Yai Aksin Saho, saya taskah ke beliau. Beliau cerita, iya memang, misalnya kenapa huruf hamzah itu tidak bisa berdiri sendiri, dan ulama dulu itu memang sangat dibingungkan dengan harful hamzah dan seterusnya. Ini cerita teknologi. Jadi Al-Quran ini perlu dengan teknologi. Hanya gara-gara huruf hamzah tidak bisa berdiri sendiri. Coba huruf hamzah kalau di depan sama siapa dia? Sama alif. Kalau di tengah sama alif sing ini apa? Ya itu. Alif turu, alif ngadeg kan hamzah. Alif turu. Kalau belakang kadang sama wawu, kadang sama alif. Sama wawu juga bisa berarti alif, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang pakar telematika dan seterusnya itu ya jauh, ilmu falak itu bisa membaca daun yang masih hijau baru tumbuh, bisa dihitung jatuhnya kapan kok. Itu bukan sihir. Kita aja yang terlambat kadang. Buru-buru sekarang kita dengar teknologi seperti ini kita terpukau. Jadi
wong biyen niku luwih canggih-canggih, makanya ada istilah guyonan kalau ada orang sakti sekarang itu telat kayak apa saktine. Mending ngopi ae. Ngaten Bang, tidak untuk tapi saling sama. Ahruf muqatta'ah itu alif, lam, mim, yakin waras. Tapi ya lorone sing biasa-biasa. Mari kecekluk ini di alif fahmim ya kudu nangone sangkal potong bae. Yang biasa-biasa sakitnya. Tapi sugesti itu, ruqyah itu rasional. Ruqyah itu mantra itu bisa rasional. Rasional itu artinya hukum kausalitas, probabilitasnya itu tetap digunakan. Nggak. Jadi bahasanya pasti Allah kasih proses gitu. Tapi kalau Allah kersa, yaitu biasanya sedikit ya begitu. The power of kepepet itu Allah berikan itu kadang ya sedikit. Yang masuk akal. Jadi perangkat-perangkatnya sudah diberikan sama Allah semuanya. Jadi yang kalau ingin kita ini hal-hal yang khaisulayah tasib itu dibuka Allah, ya kita harus totalitas sama Allah. Kalau kita hanya parsial ya dia paling ya siji wedi mati, loro wedi dirasani, wedi dicipir, terus dipuji itu sangat senang dan seterusnya. Itu hanya begitu-begitu kata Gus Dur kan amatir. Kalau gitu-gitu aja ya kita amatir dong, kelas amatir. Kalau ingin jadi kelas sing rada ya diskusi sama orang-orang yang begitu. Saya kira itu, Pak. Jadi subhanallah alhamdulillah walillahil akbar, sementara salawat dan istighfar itu saling satu kesatuan. Tadi yang saya mungkin ini bukan memuaskan, tapi minimal narasi itu saya kaitkan dengan kehidupannya tadi Nur Muhammad. Muhammad itu kalimatnya dari ha mim dal, kemudian Muhammad itu nama, dan sinonim nama Muhammad itu tidak kurang dari 204. Kemudian tidak pernah ada kehidupan kecuali Allah telah menciptakan Muhammad. Jelas toh hadisnya, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak atas cintaku kepadamu wahai Muhammad, aku tidak akan pernah, aku di situ Allah. Hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi Muhammad tapi langsung dari Allah. Jadi Allah merintahkan Nabi Muhammad untuk ngendikan. Nah, ngendikan ini dari Nabi Muhammad. Begini Muhammad, laulaka hanya dingendikan sama kanjeng Nabi Muhammad. Jadi qudsi statusnya Al-Qur'an, hadis qudsi, hadis Nabi. Karena qudsi Nabi Muhammad tidak ikut apa namanya, kayak kalimat laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau saya sering menerjemahkan begitu, kalau tidak atas cintaku pada Muhammad, tidak pernah akan aku ciptakan kehidupan dunia ini. Berarti eksistensi beliau sebagai makhluk paripurna dong. Dalam bahasa Arabnya itu huwa basarun wa laisa kal basar. Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, tapi gak kayak dining umumi menungso. Piye carane menerjemahkan beliau itu loh, huwa basarun, beliau manusia seperti kita, makan, minum dan seterusnya, bojo, makanya sing kurung bojo kudu bojo. Tapi aja ngomong mari ngono sunah Nabi bojo papat loh ya. Nabi itu menikah, tak bantah sama saya. Sing ngono iku kiai-kiai yang begitu terus kadung bojone loro telu papat sing mani ngomong ngono iku. Biasanya begitu. Jadi Nabi itu menikah karena perintah. Nah kita ini menikah karena karep kadang. Menikah yang kedua, ketiga, keempat itu loh bahan. Bukan perintah, karep. Tak rabi rek koncoku rabi. Karena karep. Ya kalau embahas nafsu ada karep, karena karep tadi, karep. Kepingin atau karep. Nah, Nabi itu diperintah. Dan itu melalui proses. Dan ada dua ada dua yang langsung Allah walinya.
yaitu siapa? Zainab sama satu lagi itu Khadijah. Jadi Allah yang menjadi wali langsung. Lah kita kadang wali ini wali hakim mari ngono wali murid mah repot iki. Waduh kajiannya. Nanti saya kira itu ada lagi satu mungkin diskusi nggih. Ngapunten apa? Salam. Apa itu? Salawat dijogetin. Assalamualaikum. Kalau versi salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Shod lam ya itu alif double lam ha ala alain lam ya kemudian Muhammad, itu salawat Jibril. Kalau kita ya pakai alif tadi yang saya bilang Allahumma. Karena kita Allahumma, kita ini minta agar ada luberan, ini barat, ini gelas ya, dalam utah-utahan gelas ini segini. Nah, kita kalau bersolawat itu ibarat kita ikut mengisi gitu, karena Nabi kan jawab kan tadi, ma min akhadin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi li jabati salaman. Jadi Nabi itu dikembalikan rohnya lah, terus seret luberannya ini yang kita dapat terus. Nah, itu pakai alif. Berarti Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai Sayyidina boleh, tidak boleh. Oleh aku kadang gawe kadang enggak, terserah mana yang jenengan nano. Ya itu paling de. Kalau sallallahu alaihi Muhammad kita dapat itu Jibril bersolawat, redaksinya ya yusholluna ala nabi tadi sebenarnya sallallahu ala Muhammad. Ya begitu memang, yusholluna itu disingkat sallallahu ala Muhammad. Jibril sebenarnya ya Allah juga, tapi bentuk sholawat Allah kepada Nabi apa? Rahmat. Nah, Nabi itu kan arsalallahu laisa illa likafatil insi wal jin. Nabi tidak hanya diutus untuk sakabehane menungso sama jin, tapi sakabehane jagat itu loh. Bebatuan, tumbuhan, ikan dan seterusnya. Lah kita sebagai umatnya bagaimana merepresentasikan, kalaupun tidak mampu seluruhnya, tapi jangan ditinggal sebagiannya. Progres ya, progres yang saya maksud itu jangan stagnan. Kita ini jatah hidup 50 tahun lah, taruhlah. Ini logika. Saya sudah 45 tahun. Sisa 5 tahun terakhir untuk apa saya hidup ini? Kalau hidup saya stagnan, secara kuantitas bertambah umur, rezeki boleh jadi bertambah, deposito bisa tambah menaik dan seterusnya. Tapi secara kualitas kita biasa-biasa saja ternyata. Kita punya rapot enggak sih? Ternyata enggak punya rapot. Untuk urusan sholatnya enggak ada rapot awet. Sholat kita subuh kemarin sama sekarang ini bagus mana coba? Tahu enggak kita? Enggak pernah kan? Apa mesti jamaah itu sapi? Oke, tolok ukur nih masjid. Wudu nih, terus dan seterusnya begitu. Pakaian nih dan seterusnya begitu. Nah itu kita harus punya rapot itu. Kalau tidak ya maghbun kita ini. Maghbun itu tertipu dengan keadaan. Nah, ya, kemudian yang kedua, bagaimana sholawat pakai joget ya. Memang ulama-ulama ya, ulama itu pewaris para nabi. Bagaimana satu hal yang bisa mendekatkan
orang itu senang itu jadi satu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi tarku apa istilahnya fahuwa wajibun, jadi satu hal yang kan perintah sholawat itu kan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu itu perintah, itu shollu alaihi, berarti perintah itu ya harus dilaksanakan. Memang begitu lah. Perintah itu ada yang sampai ghoyah, ada yang gini ya saya maksud. Perintah itu bisa langsung saat itu, bisa nanti gitu, bisa nanti. Bagaimana bagi orang-orang yang belum kenal Muhammad? Ngerti yang saya maksud ya? Dulu ada cerita misalnya nenek tua itu disuapi Nabi, tapi sementara dia tidak suka sama namanya Muhammad. Ketika diwakilkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, belum nyuapin Abu Bakar As-Siddiq, Nabi sedang uzur, sehingga pesan ke Abu Bakar As-Siddiq, jangan sampai tugas saya menyuapin nenek ini. Nabi tidak cerita bahwa si nenek tua ini, buta ini tidak suka dengan nama Muhammad SAW. Begitu diwakili oleh Abu Bakar Siddiq, orang yang mulia setelah Nabi secara keimanan, belum nyuapin. Apa kata nenek tua? Kamu bukan orang yang kemarin. Singkat ceritanya begitu. Begitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu cerita bahwa yang nyuapin kamu kemarin adalah Muhammad, dan itu adalah penutup para nabi dan rasul, akhirnya beliau taslim. Artinya apa? Tadi kembali ke huwa basarun walaysa kal basar. Nabi itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Tidak bisa kita menjelentrehkan Nabi wis podo kanjeng Nabi, kayak nggak bisa. Jangan main-main. Allah itu ya tidak main-main menciptakan Nabi. Bahasanya itu huwa basarun walaysa kal basar, sehingga sangat istimewa. Malaikat Jibril aja tidak bisa masuk aras kok. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj itu loh. Jadi begitu. Sehingga misalnya kalau sholawat itu orang bagaimana bisa senang sama sholawat, itu salah satu masuk instrumen wajib perintah tadi ya, mendekatkannya dengan joget ya. Ada yang bilang sholawat itu loh sampai apa istilahnya tetap diterima, dengan sombong ya diterima sholawat. Ya karena tabakhur sama tafakhur itu boleh karena Nabi Muhammad. Kita ini mestinya sama umat yang lain harus tabakhur sama tafakhur sama. Jadi membesarkan kalimat Muhammad tadi. Oh jelas-jelas terpuji kok. Nabi Muhammad itu pernah suatu hari umur 17 tahun kan dapat gelar As-Siddiq sebelum Allah menyematkan Nabi Muhammad menyematkan Abu Bakar As-Siddiq itu. Karena percaya, orang yang percaya tanpa takayuf, orang yang percaya tanpa pertanyaan untuk iman kepada Nabi ya Abu Bakar Siddiq. Kalau Sayyidina Umar masih cari dia, masih cari logikanya dan alasan ilmiahnya kenapa saya harus beriman kepada Allah dan Rasulullah. Itu Sayyidina Umar. Sehingga kalau cara doanya Sayyidina Umar mesti lantang. Kalau Abu Bakar Siddiq kan lirih. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau Sayyidina Umar enggak, khawatir dipikir Sulawesi ngono pada nanti. Allahumma ngono Sayyidina Umar banter ngono. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Itu dalil atas oleh lek zuhur asar lirih ndak apa-apa. Masuk maghrib ya lirih ndak apa-apa. Tapi kok kuatir kanan kiri ndak krungu iku wiritan apa cah? Anak-anak kecil itu loh, anak-anak kita itu
dipikir Sulawesi, dipikir kuatirnya ngono, kuatir lek dikir lirih kuatirnya begitu, dipikir Sulawesi, padahal astagfirullahaladzim. Karena anak kecil suka meniru tuh. Baca apa sih ya? Astagfirullah, Dek, gak banter-banter. Kirain bersih yul ya kan. Itu kadang macam-macam. Lah, mendekatkan tadi yang saya maksud, mendekatkan kepada satu hal yang tabakhur, karena itu asistensi Nabi boleh. Asal ya tetap pakai pakaian yang bagus. Kalau pakaian rok mini, pakai bikini, wah iki repot iki. Kini tutup tahkim bikin aja. Saya kira itu. Jadi boleh tabakhur untuk mendekatkan, karena misalnya mafia sholawat seperti Gus Ali Gondrong itu ya arah-arah sing tidak pernah sholat ya, dengan cara begitu ya is okay, apalagi di zaman sekarang. Tapi kita yang tahu, garis bawah ya teman-teman yang tahu, sampean inget-inget lagu yang lama seperti Koes Plus apa-apa itu kan narasinya biasanya ada narasi religiusnya, misalnya lagu Andaikan Kau Kembali itu macam-macam dasarnya. Nah, itu biasanya dia punya guru dan eksistensinya lama biasanya. Sama sholawat juga begitu. Sholawat yang misalnya burdah sing biasa kita dengar, kemudian dan seterusnya, sama makhul qiyam ya na antasyam, itu umum, sudah umum. Dan itu menggunakan lagu itu biasanya orang itu ya tirakat loh, gak main-main. Nah, itu yang biasanya eksistensinya lama. Sampai lihat yang dangdut sing angger dadi ngenwae paling ya setahun 2 tahun. Sama artis-artisnya pisan. Iya enggak, Kung? Sepakat, Kung? Teori ini sepakat tuh. Sampun nggih. Iku kopine enten ya. Astaghfirukum, mugi-mugi enten badal maling kok cerita maneh. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma